Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan batang tekan. Di sini sudah ada contoh soal. Yang pertama yaitu kita diberikan bentuk dari penampang seperti ini, ada ukuran D dan ukuran B-nya. Jadi soalnya itu adalah diketahui batang tekan terbuat dari kayu utuh solid berbentuk penampang persegi panjang. Nah, ini persegi panjang ya, yang berfungsi menahan beban tekan aksial. Di sini kita diberikan kualitas kayunya adalah E21 dengan nilai E-nya 10.500 dan FC-nya atau kuat tekan sejajar seratnya adalah 1880. Dari mana dapatnya ini? Dari nilai desain acuan ini ya. Kalau misalnya di sini E21 berarti nilai desainnya ada di E21 ya. Nah, ini E21 kita cari FC ya 18,8 dan min-nya adalah 10.500 ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk penampangnya B 120 mm dengan D tingginya 200 mm serta panjang kolom L adalah 2500 mm. Kemudian beban yang bekerja itu beban mati atau PD sebesar 70 kN dan beban hidup PL sebesar 100 kN. Nah, di sini ada beban hujan atau PR sebesar 150 kN. Nah, untuk koefisien panjang tekuk arah X itu 1,0. 1,0 ini karena ujung-ujung batangnya dianggap tumpuan sendi ya. Nah, kalau yang ujung-ujung batangnya dianggap menggunakan tumpuan jepit, dia koefisiennya 0,5. Itu berdasarkan arahnya ya, arah tambatannya. Nah, kemudian kita juga diberitahu bahwa kayu ini merupakan kayu gergajian standar, kondisi kadar airnya 30%, kayu juga berada pada area dengan suhu kurang dari 38 derajat. Jadi lokasi strukturnya ini berada di kurang dari 38 derajat ya. Kemudian kayu dipilih secara maksimal, berarti ukurannya itu pas ya. Ini nanti mempengaruhi semua terhadap faktor koreksi. Kemudian ada dua lagi yaitu kayu memiliki tusukan akibat pengawetan secara kimiawi. Berarti dia ada pengawetan ya. Kemudian kayu digunakan untuk struktur pada gudang. Oke, kita lanjut saja. Untuk di awal seperti biasa ya, kita nomor satu kita statement di sini bahwa kayunya kayu gergajian ya. Jadi faktor-faktor yang berlaku di sini adalah faktor koreksi untuk kayu gergajian. Nanti ada banyak jenis kayunya ya. Nah, kemudian kita masukkan yang nomor 2, masukkan dimensi ya. Kita ketikkan saja dimensi ya. Lebarnya berapa, tingginya berapa, dan panjangnya ya. Kemudian mutu kayu tadi E21 kita dapatkan dari nilai desain acuan ya. Ini 18,8 dan 10,5. Kita masukkan nilai FC dan E-min. Nah, kemudian kita cari nomor 4 yaitu kita cari faktor koreksi untuk nilai desain acuan ya. Di sini kita menggunakan sistem DFBK. Berarti di faktor koreksi ini kita hanya mencari yang DFBK ya. Berarti ini DFBK, ini DFBK, yang ini tidak ada. Kita cari nilai faktor koreksi untuk FC ya. FC. Berarti di sini kita butuhkan cuman CM, CT, CF, CI, CP, terus faktor konvensi format, faktor ketahanan, dan efek waktu ya. Nah, untuk CM kita di sini dapatkan 0,8 ya. 0,8 di sini CM nih 0,8 karena kadar airnya itu melebihi dari 19% ya. Jadi CM-nya itu FC-nya itu dikali faktor 0,8 ya. Kemudian untuk faktor temperatur di sini kita sebutkan 1 CT tadi ya, karena temperatur kita itu di bawah 38 derajat ya. Di sini lihat ini ada FC, kita lihat ke sini. Temperaturnya yaitu 1 ya. Didapatkan faktor koreksinya yaitu 1. Kemudian di sini ada CF. Nah, CF itu apa? Di sini ada faktor ukuran. Karena ukuran kita pas, kita masukkan nilainya 1 ya. Selanjutnya ada CI, itu faktor tusukan
Karena di sini di statement di soalnya bahwa kayu memiliki tusukan akibat pengawetan, otomatis kita harus cari faktornya. CI itu ada di tabel CI, di sini ada semua ya, di mana posisinya. Nah, kita lihat kalau ada faktor tusukan, FC itu harus dikalikan dengan 0,80 ya. Selanjutnya kita mencari faktor konvensi format atau KF. Nah, di sini KF-nya ya sudah diberitahu bahwa kalau FC itu KF-nya 2,4 dan faktor ketahanannya adalah 0,90. Nah, posisi tabel ini ada di sini ya di SNI halaman 30 ya. Nah, selanjutnya kita mencari faktor efek waktu ya. Di sini ada efek waktu. Kita cari terlebih dahulu beban dulu ya, beban terfaktor. Kita masukkan di sini beban-beban yang ada. Kita masukkan saja beban mati, beban hidup, dan beban air hujan ya. Kita cari beban terfaktornya ya. Di sini sudah ada faktornya semua. Faktor ini didapatkan dari tabel faktor efek waktu ya, di tabel N3 ya. Ini ada di bagian bawah sekali dari SNI ya. Jadi bisa dilihat di sini ini faktor-faktor semua untuk beban ya. Di sini kita masukkan misalnya ada beban hidup dan beban mati. Kita masukkan faktornya ya. Ada beban hujan juga, rain. Beban hidup, life ya. Kita masukkan semua yang ada aja. Kalau tidak ada tidak usah kita masukkan. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa ada 1,4 beban mati, 1,2 yang kondisi pertama ya. Kondisi kedua 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup ditambah 0,5 beban hujan. Kondisi ketiga yaitu 1,2 beban mati ditambah ditambah beban hidup, tidak ada faktornya, ditambah 1,6 beban hujan. Nah, di sini dari tiga kondisi ini kita cari yang paling maksimum. Ternyata didapatkan yang paling maksimum adalah kondisi ketiga yaitu 1,2 PD, 1 PL dan ditambah 1,6 PR. Jadi PU-nya adalah 424 kN. Nah, sehingga efek waktunya adalah 0,8. Kenapa 0,8 di sini? Kita cek di tabelnya. Jadi kita lihat di sini 1,2 beban mati, 1,6 bebannya itu hujan ini ya, satu beban hujan atau beban hidup. Nah, beban hidupnya di sini kita masukkan 1 berarti ya. Jadi di sini nih, faktor efek waktunya adalah 0,8. Oke, selanjutnya kita mencari nilai koreksi desain tekan acuan sejajar serat ya. Jadi kita bisa hitung. Jadi faktor koreksi yang ada ini, yang warna kuning-kuning ini ya, ini sudah kita bisa kalikan dulu sementara dengan FC ya, dengan FC yang ada di sini ya, FC yang ada di sini. Nah, ini nilai desain acuan tadi ya. Kita kalikan semua nilai-nilainya. Jadi FC 18,8 dikalikan dengan faktor ketahanan 0,9 dikalikan CM dikalikan CI, CT, CF, KF dan FC. Jadi dikaliin semua dengan faktor-faktor ini ditambah ini ya. Jadi didapatkan nilai 20,79 MPa. Selanjutnya kita mencari modulus elastisitas stabilitas terkoreksi ya. Kita di sini juga sudah dapat modulus elastisitas 10.500 ya. 10.500, tapi kita harus kalikan dengan faktor koreksi sesuai dengan tabel ini. Lihat, tabel ini meminta kita dalam metode DFBK harus mengalikan dengan faktor koreksi CM, CT, CI, CT besar, faktor konversi dan faktor ketahanan ya. Sama seperti tadi kita cek di tabel-tabelnya. Untuk layanan basah khusus untuk modus elastisitas ya kita cek. Nah, di sini ya, E-min ya. Berarti dikali 0,9 karena dia kadar airnya melebihi 19%. Kemudian untuk CT faktor temperatur kita lihat E-min ya. Nah, di sini E-min berarti E-min itu tetap 1 ya karena di bawah 38 derajat. Kemudian untuk faktor kekuatan tekuk atau CT itu kita masukkan nilainya 1 saja karena dia tidak ada tekuknya ya. Oke, selanjutnya ini faktor tusukan. Nah, faktor tusukan kita cek
E-min-nya itu ternyata 0,95 kalau ada tusukan ya. Dan faktor konversi format kita lihat KF-nya, kita cek E-min di sini berarti 1,76 ya. Kemudian faktor ketahanan itu adalah E-min nih, berarti 0,85 ya. Masukin di sini. Nah, setelah selesai, tinggal kita kalikan saja. Jadi 10.500 ini kita kalikan semua dengan faktor-faktor yang ada di sini. Didapatkan nilai 13.430,34 MPa. Nah, setelah semuanya sudah dapat, kita menghitung stabilitas kolom. Nah, ya sesuai SNI, nilai C untuk kayu gergajian itu adalah 0,8 ya. Bisa dilihat di mana ya, di tabel. Itu untuk C itu kayu gergajian 0,8 ya. Kemudian rasio kelangsingan dapat ditentukan dengan membagi LE per D ya. Jadi nilai C ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk di halaman 21 ya, lihat di sini. C itu kalau untuk kayu gergajian adalah 0,8 ya. Nah, kemudian kita masukkan saja 0,8. Nah, rasio kelangsingan tadi LE per D ya. Kita cari yang paling maksimum dari kedua sumbu. Karena sumbu di dua-duanya itu sama, jadi kita pilih salah satu aja, yaitu LE-nya. L itu kita anggap LE, jadi 2.500 dibagi D. Nah, dapatkan nilai 12,5. Kita harus cek juga terhadap syarat kelangsingan. Dia harus lebih kecil daripada 50. Ternyata memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat, ya kita otomatis ganti penampangnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita mencari FCE ya. FCE dicari menggunakan rumus 0,822 dikali E-min. Nah, E-min tadi gunanya untuk di sini ya. Jadi kita E-min yang di sini, yang di atas ini kita ambil nilainya, kemudian LE per D-nya kita kuadratkan ya. Tinggal kita masukkan semua nilainya, LE ini dikuadratkan, jadi dapat nilainya 70,65. Nah, kemudian kita cari FCE per F aksen F, kita nyebutnya apa ini? Kita nyebutnya nilai koreksi sementara ya, nilai koreksi desain tekan acuan ya. Jadi kita dapatkan nilainya 3,4. Jadi rasionya itu FCE per F bintang C ini yaitu 3,40. Nah, untuk mencari CP kita masukkan semua nilai-nilainya. Jadi FCE per F bintang C ini di sini posisinya 1, 2, 3 ya. Kita masukkan semua. Nah, di sini hati-hati memasukkannya karena azas perhitungan itu harus diikutin ya. Yang mana akar dahulu atau yang mana penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu atau perkalian ya. Seperti itu. Oke, didapatkan nilai akhir CP 0,93. Nah, barulah kita memasukkan untuk mencari kekuatan tekan batas dari si struktur tadi ya. Kita cari dulu luas penampang tekannya. Tinggal dikalikan saja B dikali D. Nilai B-nya yaitu berapa tadi? 120 dikali 200 ya. Seperti itu. Didapatkan nilai 24.000 mm ini persegi ya. Nah, kemudian untuk kekuatan tekan terkoreksi atau P aksen itu adalah P aksen sama dengan CP. CP tadi 0,93 dikali dengan F bintang C, kekuatan tadi yang sudah terkoreksi, dikali dengan penampangnya ya, didapatkan nilai 464.027,19 Newton. Kita konversi ke kilonewton menjadi 464,03 kilonewton ya. Nah, sedangkan beban yang terjadi itu adalah 424 kilonewton. Tinggal kita bandingkan saja. Kalau beban yang terjadi lebih besar daripada kekuatan si struktur itu, maka strukturnya akan runtuh ya atau tidak memenuhi syarat. Tetapi kita bisa lihat di sini kekuatannya itu melebihi daripada beban yang bekerja, yaitu 424. Sedangkan kekuatan kita adalah 464 ya. Jadi masih sesuai syarat. Jadi kesimpulannya kolom tersebut kuat menahan beban dan memenuhi persyaratan kekuatan. Oke. Semoga dipahami. Terima kasih.